Socrates, Plato, Pythagoras, dan Galen melakukan puasa untuk mempertajam daya pikir. Jadi puasa dianggap sebagai terapi kesehatan paling tua dalam sejarah kehidupan manusia. Dan kalau antum pernah beberapa kali baca gitu ya, pernah beberapa ini baca, ternyata orang-orang dulu ada istilahnya tanda petik tirakat. Ya, tirakat, cek orang air nama titirah. Zaman sekarang mah kita seperti sengaja menyendiri ya, sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam. Ibaratnya tapak lah ya. Tapak. Nah, ternyata mereka tapak itu melakukan puasa. Ini terlepas ini syar'i ataukah tidak syar'i. Ya, tentu sekarang puasa tersebut puasa yang tidak syar'i, puasa yang haram. Contoh seperti puasa mati geni. Mati geni. Ya, mati geni. Mati geni. Mati geni. Geni itu api kan. Jadi tidak boleh. Atau puasa yang persyaratan, ya. Qadarullah, ana semisal pernah bertemu dengan seorang pemijat cukup terkenal. Padahal dulunya dia bukan pemijat. Dia bisa ngobatin patah tulang, nyambungkan tulang, keseleo dan sebagainya. Bahkan beberapa kali dia pernah menangani kanker ataupun tumor si pemijat tersebut. Jadi ketika pas ana dipijat sama beliau, qadarullah, ana tanya, afwan bapak sejak kapan bisa pijat ini? Persis Kang Rahmat, saya bisa pijat ini sekitar 15 tahun yang lalu. Bagaimana bisa memulai itu semuanya? Saya puasa dulu. Oh, sudah. Kenapa Bapak puasa dulu? Saya puasa dulu ya. Pertama untuk mendapatkan wangsit ya, mendapatkan ilham ya, agar ada khodam datang ke tubuh saya membantu di dalam proses bagaimana saya melakukan terapi pijat tersebut. Oh, berarti ini bisa melakukan pijat karena ada bantuan khodam. Padahal dalam Islam ini tidak dibenarkan seperti itu. Nah, terlepas daripada itu, ternyata memang puasa memberikan dampak positif ya kepada pelakunya, yaitu apa? Konsentrasi lebih bagus. Gimana Pak dengan yang sekarang ya? Nanti berkaitan dengan pola makan ini kita bahas ya. Dengan yang sekarang, kok banyak yang puasa tapi banyak yang kurang konsentrasi. Maaf ya, banyak yang kurang konsentrasi. Istilah Sunda mah cohok cai ya, molohok tapi ngacai ya. Ongko ningali melihat tapi dia nggak bisa fokus, nggak masuk materinya gitu paham ya. Ya, colohok wehnya. Tapi asup itu ya. Melihat aja tapi nggak ada satupun yang masuk. Ternyata dari beberapa case yang saya teliti itu, hal semacam itu, gangguan semacam itu adalah dikarenakan saat sahur kebanyakan karbohidrat dan kurang minum. Masya Allah. Makanya dianjurkan sebetulnya kita pada sarapan pagi, terlepas kita tidak sedang saum ya, adalah kita diperbanyaknya adalah makan sayur dan buah. Begitu Kang. Ya, jadi porsinya adalah 50-50, ya, balance, separuh-separuh begitu kan. Separuh karbohidrat, ya, di sini sudah ada protein, separuhnya lagi adalah di sini serat, buah dan sayur. Insya Allah itu. Malah kalau ketika talaki dengan dokter Zaidul langsung, ya, dan makan bareng, jadi hampir satu hari anak tuh membersamai beliau saat ada seminar tahun yang lalu di Stibaro ya. Gimana nih dok? Orang yang sering ngantuk di siang hari itu tanda limpahnya lemah. Ya, tanda limpahnya lemah. Banyakin aja ini Kang, banyakin aja sayur sama buah, sama makan ini, sama makan cengek, cabe. Cabe itu ternyata enzimnya tinggi. Nah, enzim tinggi, insya Allah itu salah satu terapi untuk ngantuk dan kurang konsentrasi siang harinya. Masya Allah, seperti itu. Jadi kalaupun dia malamnya cukup tidur, kalaupun nggak begadang gitu ya, tapi kalau dia kebanyakan karbohidrat, ya sudah. Seperti itu. Apalagi pas buka, porsi bukanya adalah porsi buka yang balas dendam, ya, bukan buka sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa berbuka yang bagus itu adalah makan kurma dulu langsung air hangat. Ini tidak. Makanan tanda petik wajibnya itu adalah gorengan, ya, ya, subhanallah, seperti itu. Baik. Nah, jadi puasa yang pertama itu adalah
kaitannya itu dengan mempertajam daya ingat, kemudian mempertajam daya pikir, mengurangi gagal fokus, mengurangi permasalahan kurang konsentrasi dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah kita saat sedang berpikir ataupun konsentrasi. Masya Allah. Nah ini pun hubungannya nanti adalah orang yang berpuasa rutin, minimal saja rutinnya bagi seorang muslim, dia melakukan puasa Senin Kamis, ya, puasa hari Senin dan hari Kamis, insya Allah, ya, itu juga mengurangi nanti resiko pikun dini, ya, insya Allah seperti itu. Jadi yang pertama, bahwa manfaat dari puasa itu adalah mempertajam daya pikir, ya, daya ingat dan mengurangi resiko pikun dini. Ini pernah tanya klien, Pak, saya itu orangnya pelupa. Nah, pelupa nih. Jadi kalau kita menemukan seorang yang pelupa, case yang dia sering lupa banget ya, sampai ada kasus begini Tad, subhanallah, ini sahib nih, dia ke pom bensin, ya, pasti pom bensin, ngisi biasa seperti itu. Ketika sudah ngisi dia baru ingat bahwa dia tidak bawa dompet, jadi dompetnya ketinggalan di rumah, seperti itu. Dan ini bukan case yang pertama. Qadarullah waktu itu dia untuk pegang HP, jadi dia bel teman-teman lainnya, sahabat-sahabat lainnya, ya akhirnya datang ya, karena itu harus dengan uang cash, nggak bisa via transfer. Kemudian di lain waktu pun ada ternyata dia lupa, disangkanya dia sudah membonceng istrinya, ya, naik motor. Nggak taunya istrinya belum dibonceng sama dia. Dia ngobrol itu, bayangkan sampai 4 kilo loh, ngobrol aja. Nah, cina pembojongan ruang itu saya kemana gitu kan. Nah itu bisa diterapi dengan lupa. Atau dia sangat sulit menghafal Quran. Jadi kalau bahasa beberapa ulama-ulama, ya, contoh misal seperti Ustaz Adi Hidayat, kalau dalam 2 hari 3 hari 1 ayat pun tidak hafal, sungguh terlalu dia. Karena seyogianya lah manusia itu dilahirkan, diciptakan, hampir semuanya itu dia berakal cerdas, paham ya kan? Jadi hanya sepersekian 0, sekian saja yang tanda petik idiot, ya, yang di bawah rata-rata. Selebihnya dia normal, seperti itu, ya. Tentu kan sangat beda kalau kita bertemu anak yang Down syndrome, ya. Down syndrome itu ya, hafal ya, nggak beda. Tapi ternyata itu pun bisa kita terapi, ya. Di bahasanya PAZ, insya Allah itu bisa kita terapi, ya. Mungkin ada kekendoran, ya, mungkin ada saraf tulang belakang, mungkin ada yang karena ain. Jadi pandangan, ya, paradigma Tibun Nabawi itu insya Allah bersifat holistik gitu ya, tadi ya, bersifat holistik, itu menyeluruh, bukan hanya melulu masalah dari sudut fisik saja kita melihat. Karena pada faktanya beberapa anak yang Down syndrome pun dengan izin Allah setelah di PAZ, pengobatan akhir zaman, kemudian direfleksi, dilakukan ruqyah syariah, tazkiyah, dan kemudian disuruh saum, si anaknya belajar, biiznillah atas izin Allah kembali seperti anak-anak normal. Masya Allah, seperti itu, ya. Jadi nanti bisa para pemirsa Radio Cahaya 105,3 FM jadikan sebagai treatment. Tapi jangan diniatkan untuk mempertajam daya ingat. Wah, aku dengan puasa semakin ingat orang-orang yang berhutang kepadaku. Wah. Harusnya jangan, ya. Harusnya mah, aku dengan puasa aku ingat semakin banyak aku punya hutang. Karena gitunya. Kalau dia memang banyak hutang. Jangan malah pura-pura dia lupa. Nauzubillah summa naudzubillah. Nah, kembali kepada yang tadi, jadi yang dianjurkannya justru, ya, kita punya program menghafal Quran, program menghafal kitab, ya. Maka salah satu ininya adalah medianya puasa. Dan sebetulnya ini adalah anugerah dari Allah, ya. Sungguh sangat keterlaluan pada saat ini kalau pas pada momen Ramadan ini, momen bulan puasa ini, kita tidak menghafal Quran, ya, tidak menuntaskan mutabah kitab, murojaah kitab, sungguh sangat terlalu. Karena apa? Ya, karena Allah sudah berikan waktu, bahkan tidak terasa sekarang sudah hari yang ke-berapa? Hari yang ke-10, ya. Sudah berapa kitab yang sudah antum selesaikan?
Apa kebanyakan seperti yang pernah upload di medsos itu? Makan